masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semakin semangat karena saya menyapa pemirsa sahabat semangat dari Hotel Antero Jababeka Cikarang. Wow, dan kita sedang membahas hal yang sedang viral nih pemirsa. Tadi kita sudah bahas mengenai anak yang mempolisikan ibu kandungnya sendiri. Ngomong-ngomong soal ibu ya, bagaimanapun kasih ibu nih sepanjang masa pemirsa. Ini akan menjadi topik kita dalam episode kali ini, dan bagaimanapun upaya untuk membalas kasih sayang ibu dari seorang anak tuh ya pemirsa, sepertinya tidak akan sebanding dengan sedikit pun nafas yang dihembuskan oleh ibu kita ketika melahirkan kita. Ngomong-ngomong saat melahirkan nih pemirsa ya, ada berita viral nih. Seorang ibu melahirkan tanpa merasa dirinya hamil. Bagaimana bisa? Kita lihat dulu yuk bersama-sama. Sahabat semangat, seorang ibu warga Dusun Pangligaran, Desa Medanglayang, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, melahirkan tanpa merasakan kehamilan sebelumnya. Selain tak merasa hamil, Dedeh menyebut dirinya juga rutin haid serta menggunakan alat kontrasepsi. Dedeh melahirkan bayi ketika sedang buang air di toilet. Saat itu Dedeh mengaku kaget sampai syok karena melahirkan. Dedeh bahkan tak tidur semalaman lantaran memikirkan kejadian yang dialaminya. Dilansir dari Tribun, peristiwa bermula ketika Dedeh merasa sakit perut di pagi hari. Mengira sakit perut biasa, ia pun menuju ke kamar mandi untuk buang air besar. Setelah itu, Dedeh mengalami sakit perut untuk kedua kalinya. Dari kejadian pertama, sakit perut yang dialami Dedeh muncul 1 jam kemudian. Dedeh lalu kembali ke kamar mandi untuk buang air lagi. Betapa terkejutnya ia, sesosok bayi keluar dari rahimnya ketika Dedeh sedang berjongkok di kloset. Dengan lahirnya bayi tersebut, kini Dedeh telah memiliki 3 orang anak. Saat dilahirkan, sama seperti bayi pada umumnya, anak itu menangis. Dedeh pun ketika itu segera membalut tubuh sang bayi dengan pakaian yang dikenakannya. Dedeh keheranan dengan kejadian yang dialaminya. Ia pun tak tidur semalaman memikirkan hal ini. Bahkan beberapa hari setelah melahirkan, Dedeh belum memberikan nama pada bayinya lantaran terlalu terkejut. Oh, bukan tanpa hamil berarti ya. Memang sebenarnya hamil tapi tidak dirasakan. Kita tanya saja langsung yuk kepada ahlinya. Sudah terhubung bersama kami ada Dr. Novendra dari Rumah Sakit Anissa Cikarang. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Dokter, seorang ibu hamil tanpa melahirkan tanpa merasakan dirinya hamil. Bagaimana ini bisa dijelaskan dokter? Mungkinkah seorang wanita melahirkan tanpa mengalami kehamilan? Kalau menjawab pertanyaan mungkin atau tidaknya, kalau menurut medis sih tidak mungkin. Soalnya kan yang hasil yang dilahirkan itu kan hasil konsepsi, jadi mesti lewat proses kehamilan dulu. Mungkin kalau pada kasus-kasus yang katanya dia melahirkan tanpa proses hamil, kemungkinan besar sih bukan tanpa hamil, tapi dia hamil tapi tidak diketahui. Jadi mungkin pasiennya kurang kontrol ke pusat kesehatan, jadi pas tahu-tahu udah mau lahiran aja. Tapi ini jangan-jangan sih kasusnya yang kalau yang datang tiba-tiba udah lahiran. Biasanya sih kalau yang tidak ketahui mungkin hitungan bulan ya, misalnya bulan 5 bulan baru tahu, itu lebih banyak kasusnya seperti itu. Tapi kalau yang sampai lahiran baru tahu dia hamil, itu sangat jarang sih kasusnya pada pasien yang pada wanita yang melahirkan gitu. Katanya ini namanya cryptic pregnancy ya dokter. Gejalanya itu seperti apa dok? Dan bisa dijelaskan itu apa? Oh iya benar. Namanya sih cryptic pregnancy di Islam medis. Tapi kalau dibilang gejala ya gejalanya tidak merasakan hamil itu. Jadi kan kalau orang normal kan pasti ada tuh dia merasa ya mungkin gejala awal muntah, itu kan mungkin yang awam sama wanita yang hamil. Tapi pada pasien ini mungkin karena beberapa faktor dia bisa jadi dia itu tidak merasakan gejala-gejala hamil seperti wanita biasa. Jadi dia mungkin dia merasakan pertambahan berat badan, tapi dia mikir cuman wah ini mungkin karena banyak makan gitu, atau mungkin tidak terlalu seperti hamil-hamil sebelumnya mungkin, atau pada pasien yang dengan bobot badan yang besar itu mungkin tidak terlalu merasakan untuk pertambahan berat badan. Jadi dia mikirnya udah ini mungkin berat badan nambah karena mungkin banyak makan atau faktor lain itu. Jadi lebih sebenarnya sih kalau pregnancy lebih hamil yang sebenarnya hamil tapi dianya tidak menyadari itu aja, tapi dia hamil sebenarnya. Jadi kalau
dibilang tidak hamil ya nggak mungkin untuk melahirkan gitu. Berarti penyebabnya apa ya, Dok? Penyebabnya macam-macam. Jadi macam-macam kalau titik pregnancy. Jadi kalau yang pertama dari siklus mensnya sendiri. Jadi wanita ini mungkin siklus mensnya yang jarang, jadi paling panjang. Jadi malah ada kasus yang bisa sampai 6 bulan baru mens. Jadi dia nggak tahu nih mensnya nggak dapat mens ini apakah normal seperti yang biasa-biasa atau dia lagi hamil. Seperti itu. Jadi mensnya panjang. Yang kedua, pada pasiennya penggunaan pil KB. Jadi dia mungkin pil KB menganggapnya, oh saya udah pakai pil KB nih. Jadi ya nggak mungkin hamil lah gitu kan. Terus tiba-tiba tahu-taunya udah besar aja, perutnya udah besar aja, dicek ternyata hamil. Terus bisa juga pasien dengan gangguan hormonal. Pada pasien-pasien yang atlet biasanya itu juga mempengaruhi ke hormonnya. Jadi mungkin kalau hamil pun dia tidak seperti orang biasa gitu. Jadi gejala untuk hamilnya lebih ringan mungkin. Dan dia menganggap masa tidak menstruasi, terus tiba-tiba udah ngisi aja gitu. Tahu-taunya hamil besar gitu. Tahu-taunya juga udah di kehamilannya mungkin 5 bulan atau 6 bulan, karena dia mungkin setelah lahiran taunya ditemukan hamil itu udah 5 bulan. Maka saya bilang, jadi kita mesti tahu nih si pasiennya seperti apa pengetahuannya mengenai kesehatan reproduksi sendiri gitu. Terus kita mesti jelas dulu yang pas dia menstruasi yang dia bilang seperti menstruasi biasa itu normal seperti menstruasi biasa atau cuma nge-flex saja gitu. Normalnya orang hamil tidak boleh ada pendarahan. Jadi kalau ada pendarahan berarti ada sesuatu di sananya gitu. Jadi mungkin dia karena keguguran itu bisa jadi. Tapi dokter, kalau kita lihat dari kasus ini ya, sang ibu melahirkan ketika sedang buang air besar begitu. Nah, memangnya proses melahirkan bisa semudah itu ya, Dok? Kalau pas melahirkan dia ada proses ya, maksudnya ada ya istilahkan seperti kita tahu itu kan ada bukan tuh dari bukan 1 sampai 10 lah istilahkan, apalagi ini anaknya kalau nggak lumayan besar ya untuk kehamilan 3 kiloan kalau nggak salah. Normal itu dong. Kalau normalnya 3 kilo tuh iya, makanya 3 kilo tuh mesti ada saya bilang ada prosesnya. Jadi mungkin pada si ibu ini satu lagi saya tekankan mungkin karena sangat awam sekali ya dengan proses mungkin apakah proses kesehatan, proses persalinan, mungkin atau nggak tahu nih dia udah anak keberapa nih. Kalau dia anaknya udah anak ketiga, anak 4 atau 5 mungkin lebih muda, anak ketiga ya bisa jadi dia udah masa mulusnya udah dibuka besar gitu, datangnya juga ada beberapa kasus kayak gitu. Dia tergantung si pasiennya juga. Ada yang mungkin pada pasien-pasien dengan bukan 1 dia udah merasa kesehatannya hebat gitu. Tapi kalau pada pasien ini mungkin karena kebiasaan dia persalinannya lebih cepat atau mungkin ukuran panggul juga luas, berarti prosesnya lebih cepat. Jadi intinya kalau saya bilang si pasien ini bukan tiba-tiba lahiran, tapi lebih tidak terkontrol aja, maksudnya tidak terpantau saja. Jadi dari proses kehamilan tidak terpantau, terus proses persalinan juga tidak terpantau gitu. Oke, baik, terakhir dokter, mohon tips nih mengenai apa yang harus dijaga atau diperhatikan para wanita yang sudah menikah untuk menjaga kesehatan organ kandungannya, terutama ibu-ibu milenial nih. Kalau pertama sih kalau untuk kasus ini ya, kasus yang pregnancy, saya bilang sih kalau wanita sebenarnya sih dari sekarang nih mesti catat tuh misalnya dia tuh mens sebelum nikah tuh seperti apa gitu. Dia mesti catat dapatnya berapa, tanggal berapa. Terus kalau bisa dia inget tuh misalnya perdarahan mensnya normal tuh seperti ini gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba dia hamil seperti ini lagi, terus dia katanya tiap bulan perdarahan, tapi dia ternyata itu cuma nge-fake doang. Taunya dia nganggapnya itu seperti mens gitu. Jadi mesti jelas dulu mens normal seperti apa dia sebelum nikah, terus setelah nikah dia membandingkan gitu, ini mens saya masih normal atau tidak gitu pada kasus ini. Terus ya kalau bisa sih untuk wanita yang sebelum nikah ya baiknya sih kontrol ke pusat kesehatan kalau ada keluhan gitu, atau mungkin untuk penggunaan KB yang mesti tetap dikontrol juga gitu. Misal penggunaan KB suntik atau pil tetap kontrol juga, dan kalau bisa sih kontrolnya ke tenaga kesehatan ya, yang bisa ke dokter gitu kalau bisa, jadi dia lebih jelas seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Novendra, spesialis obgyn Rumah Sakit Anissa Cikarang. Kita akan lanjutkan pemirsa ya dalam segmen berikutnya, tapi dengan narasumber lain yang istimewa juga. Tetap di Semangat Siang Indonesia, Indonesia harus semangat.